Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah surah Al-Fil, yaitu surah yang ke-105 dalam urutan mushaf Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah atau periode awal-awal keislaman. Di dalam surah ini terdapat 5 ayat yang mengisahkan secara ringkas suatu peristiwa besar sekitar 40 hari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke permukaan bumi. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan kerikil-kerikil batu kecil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu menjadikan mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy yang pada waktu itu mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa sekitar 40 tahun sebelum itu Allah pernah memperlihatkan sesuatu hal yang luar biasa kepada kalian, di mana pada waktu itu ada seorang raja atau seorang gubernur yang berada di negeri Yaman, tepatnya di Son'a. Dia ini adalah gubernur perpanjangan tangan Raja Najasyi dari negeri Ethiopia. Dia mempunyai suatu keinginan besar, yaitu memalingkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji ke tempat dia, di mana selama ini orang melaksanakan ibadah haji datangnya itu ke Mekah, karena memang itu adalah perintah Allah dan sudah menjadi ibadah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dari semenjak Nabi Ibrahim. Lalu dia membuat sebuah gereja yang besar sekali, mungkin terbesar di zaman itu di seluruh dunia, yang disebut dengan Qulais. Maka setelah itu selesai, dia panggil manusia, dia serukan kepada seluruh penduduk bumi untuk datang ke sana melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan kepada Ka'bah. Mana ada orang yang datang ke sana, karena itu adalah seruan manusia biasa. Kemudian ada di antara suku Kinanah, yaitu orang-orang berasal dari orang Makkah, datang ke sana, kemudian dia buang air di dalam gerejanya tersebut, sehingga setelah itu dia semakin menjadi-jadi kemarahannya. Dia susun pasukan yang sangat besar untuk menyerang Makkah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di antara pasukan yang dibawanya itu mengendarai gajah. Ada yang mengatakan cuma jumlahnya 12, ada yang mengatakan sampai 1000. Ya, karena mereka ingin memperlihatkan betapa kuatnya kekuatannya. Datanglah mereka ke Makkah, tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Sesampainya di daerah perbatasan tanah haram dengan tanah halal,
Terlebih dahulu dia memberikan pengumuman kepada penduduk Makkah. Diutuslah utusannya untuk menyampaikan pesannya tersebut. Sampaikan pesan itu kepada orang yang paling dihormati di Makkah. Dan ketika itu yang paling dihormati adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dan setelah disampaikan kepada Abdul Muthalib, jawaban Abdul Muthalib adalah, silahkan kalau kalian memang ingin menghancurkan Ka'bah, karena itu urusan kalian dengan Allah. Kemudian dibawa Abdul Muthalib menghadap kepada Abrahah. Sesampai di hadapan Abrahah, Abdul Muthalib justru meminta 200 ekor onta milik beliau yang dirampas oleh tentaranya Abrahah. Kemudian Abrahah berkata, alangkah anehnya engkau wahai Abdul Muthalib, seorang yang diamanahi untuk menjadi pemelihara, penjaga Ka'bah, kemudian kamu justru memperhatikan atau lebih penting pula bagi kamu 200 ekor onta daripada rumah Allah. Kemudian apa kata Abdul Muthalib? Onta yang 200 itu pemiliknya adalah aku. Sementara Ka'bah itu ada Allah yang akan menjaganya. Kalau kamu berani silahkan. Datanglah ke Makkah, hancurkan. Kemudian baliklah Abdul Muthalib dan seluruh orang di Makkah bergelayutan di Ka'bah. Kemudian mereka berdoa, ya Allah peliharalah rumahmu ini. Kemudian pada hari kedua Abdul Muthalib meneruskan doanya, bermunajat kepada Allah supaya Allah langsung memelihara Ka'bah itu. Di saat tentaranya Abrahah sudah mendekat ke Masjidil Haram, Allah mengutus burung yang sangat banyak sekali berwarna hitam, kemudian diparuh dan di kakinya membawa kerikil-kerikil kecil, lalu melempari tentara-tentaranya Abrahah tersebut, dan setiap yang terkena batu tersebut menjadi melepuh atau seperti orang sakit canggu, lepas kulit dan dagingnya, bahkan tulang belulangnya sedikit demi sedikit seperti mencair begitu. Dan Abrahah sendiri, ya biasa di dalam film, di dalam kenyataan ternyata yang namanya bandit itu selalu ada pengawalan yang ketat dan luar biasa, sehingga dia masih mampu untuk melarikan diri sampai ke negerinya. Namun sampai di sana tetap dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu sebagai irhasat, tanda-tanda akan lahirnya Nabi akhir zaman. Ya, mukjizat Rasulullah SAW sebelum dia dilahirkan disebut dengan irhasat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal itu kembali kepada mereka ketika Rasulullah SAW sudah datang, sudah menjadi Rasul 40 tahun setelah kejadian tersebut, dan orang-orang yang menyaksikan kejadian besar itu masih banyak yang hidup pada waktu itu. Kalian cobalah lihat, Allah Maha Kuasa dan juga telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kalian dengan menyelamatkan kalian dari serangan Abrahah. Kenapa kalian tidak mau beriman kepadanya? Allah ingin mengingatkan hal itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka sudah melihat kekuasaan Allah tapi tidak juga mau untuk beriman. Beginilah hati manusia kalau dia sudah tertutup. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekelilingnya, tapi hal itu tidak menjadikan dia tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati aturan-aturannya. Kadang-kadang manusia itu tidak cukup untuk diperlihatkan kekuasaan Allah dengan hal yang baik-baik saja atau karunia yang diberikan kepada dia. Sekali-sekali diperlihatkan azab baru mereka mau beriman. Bahkan ada di antara mereka walaupun sudah diturunkan azab tidak juga mau beriman dan tidak mau juga insaf. Dan ini adalah orang-orang yang hatinya sudah betul-betul mati. Allah mengingatkan, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia saja, kemudian diberikan nikmat kepada Allah kepada orang-orang Quraisy, di mana setelah itu mereka menjadi orang-orang yang dikagumi di seantero Arab.
Mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyampaikan kajian seperti ini, selalu mungkin ada pertanyaan, dulu kenapa Allah kirim tentara berbentuk burung ababil, tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala biarkan saja Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Yahudi. Belum ada juga sampai hari ini burung ababil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, satu orang pun tidak ada yang beriman di atas permukaan bumi. Tidak ada lagi yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan bisa diharapkan untuk membela rumahnya. Sekarang ada 1,5 miliar, bahkan sudah hampir 2 miliar kaum muslimin yang rukuk sujud kepada Allah setiap hari, namun tidak mampu untuk membebaskan masjidnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut, tidak ada lagi irhasat seperti itu. Kenapa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang untuk penjagaan rumahnya itu diserahkan kepada kaum muslimin yang banyak ini, dan dengan itu mereka diberi oleh Allah pahala atau ditimpakan kepada mereka dosa. Kenapa ihmal, membiarkan rumah Allah, agama Allah, kemuliaan agama Islam ini dibiarkan terinjak-injak oleh orang-orang kafir? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah biarkan masjidnya dikuasai oleh musuh-musuh Allah sebagai ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang ada rasa untuk memperjuangkannya? Dan suatu saat pasti akan kembali kepada kaum muslimin Masjidil Aqsa tersebut. Namun waktunya entah kapan dan di tangan siapa. Allah Subhanahu wa taala biarkan hal itu untuk jadi ujian bagi kita semuanya, dan semuanya kita mesti ikut berperanan, paling kurang dengan doa, harta kalau kita tidak mampu, dengan akal dan kekuatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.